Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arzena Fatia Maharani dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 2414012. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Akuntansi. Soal yang pertama, PT Solusi Usaha Mandiri adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Saat ini mereka masih mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara manual di buku besar ditulis tangan. Mereka ingin beralih ke sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Yang pertama, identifikasi minimal 3 risiko akuntansi yang mungkin muncul dari pencatatan manual. Risiko akuntansi yang mungkin muncul dari pencatatan manual, yang pertama, kesalahan pencatatan, human error. Pencatatan manual rentan terhadap kesalahan penulisan, penghitungan, atau kelupaan mencatat transaksi, sehingga data keuangan menjadi tidak akurat. Yang kedua, kehilangan atau kerusakan data. Buku catatan fisik mudah hilang, rusak atau hancur akibat faktor eksternal seperti kebanjiran atau kebakaran, yang dapat menyebabkan hilangnya data penting. Yang ketiga, ketidakkonsistenan dan tidak standar. Pencatatan manual sering kali tidak memiliki standar yang konsisten, sehingga sulit mengklasifikasikan transaksi dengan benar dan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Yang kedua, rancanglah alur sistem informasi akuntansi sederhana untuk proses penjualan dan pembelian. Alur proses penjualan. Yang pertama, pelanggan melakukan pemesanan produk. Yang kedua, pelanggan melakukan pemesanan. Yang ketiga, sistem otomatis menghitung total penjualan dan mencatat transaksi ke modul penjualan. Yang keempat, sistem mengurangi stok produk secara otomatis dimulai dari persediaan. Yang kelima, bukti transaksi dicatat dan diberikan ke pelanggan. Yang keenam, data penjualan tersimpan dalam database untuk melapor dan analisis. Untuk alur proses pembelian, yang pertama, petugas menginput data pembelian bahan baku. Yang kedua, sistem mencatat transaksi pembelian ke modul pembelian. Yang ketiga, menambah stok bahan baku di modul persediaan secara otomatis. Yang keempat, bukti pembelian, nota pembelian dicetak dan disimpan. Yang kelima, data pembelian tersimpan untuk pelaporan keuangan dan pengendalian persediaan. Soal nomor 3, seorang staf akuntansi di perusahaan manufaktur diam-diam mengunduh data keuangan perusahaan menggunakan akun administrasi lalu membagikan ke pihak luar tanpa izin. Yang pertama, jelaskan dari sudut pandang SIA bagaimana insiden ini bisa terjadi dalam konteks kelemahan SIA. Ini bisa terjadi karena penggunaan akun administrasi oleh staf biasa. Staf akuntansi menggunakan akun administrasi yang memiliki hak akses penuh tanpa membatasi, sehingga memungkinkan penggunaan data secara bebas tanpa pengawasan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian akses dalam sistem. Yang kedua, kurangnya pemisahan tugas dan hak akses yang tepat. Tidak adanya pembagian hak akses yang jelas antara pengguna biasa dan administrasi membuat staf dapat melakukan tindakan yang seharusnya dibatasi, seperti mengunduh data sensitif dan membagikannya ke pihak luar. Yang ketiga, tidak adanya audit
trial, dan monitoring aktivitas pengguna. Mencatat atau memantau aktivitas pengguna secara detail sehingga sulit mendeteksi tindakan mencurigakan atau pelanggaran keamanan data secara real time. Yang keempat, kelemahan keamanan sistem dan kebijakan pengelolaan data. Sistem mungkin tidak diperbarui secara rutin, tidak menggunakan enkripsi data, dan kurangnya pelatihan keamanan bagi pengguna sehingga meningkatkan risiko kebocoran data akibat kelalaian atau niat jahat. Yang kedua, bagaimana sistem informasi akuntansi seharusnya dirancang untuk mencegah kebocoran data seperti ini. Desain sistem informasi akuntansi untuk mencegah kebocoran data. Yang pertama, implementasi pengendalian akses berbasis peran. Yang kedua, audit trial dan logis aktivitas pengguna. Yang ketiga, authentic multifaktur. Yang keempat, enkripsi data dan proteksi adopting. 5. Penerapan kebijakan keamanan dan pelatihan pengguna. Yang keenam, pembatasan pengendalian dan pengiriman data. Yang ketiga, dari sudut pandang etika profesional, bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi pelanggaran ini? Tanggapan perusahaan dari sudut pandang etika profesional. Yang pertama, investigasi dan penanganan disiplin. Yang kedua, pemulihan kepercayaan dan transparansi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pendidikan etika. Yang keempat, perbaiki sistem pengendalian internal.